Halo, selamat berjumpa di podcastnya Citra Bangsa bersama saya Surya di sini dan kita akan berbincang dengan tema pengalaman belajar mengajar online dan sudah hadir bersama saya di sini 3 narasumber kita. Yang pertama ada Pak Yulianus Wawang SPD, guru Penjas dan juga wali kelas 8I, dan juga ada Karenina Kota, siswa kelas 9I, dan juga Daryl Franz, siswa kelas 8E. Dan tema kita pengalaman belajar mengajar online. Kita akan berbincang langsung dengan 3 narasumber yang sudah hadir di sini. Citra Bangsa. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Salam pendidikan. Salam pendidikan. Masih semangat mengajar, Pak, di pandemi ini? Puji Tuhan masih semangat. Oke, tetap baik. melayani. Puji Tuhan ya, Pak. Oke, kita akan masuk dalam pertanyaan pertama. Kita pertanyaannya untuk siswa dulu ya, untuk Karenina dan juga Daryl. Tentunya ini pengalaman baru untuk kalian, pembelajaran online. Kalian kan siswa kelas 9 dan 8 ya. Pernah belajar tatap muka dan juga sekarang kalian lagi belajar online. Kira-kira dari pembelajaran tatap muka sama pembelajaran online ini mana yang lebih menyenangkan? Kita mulai dari Karenina dulu. Ya, menurut saya lebih suka pembelajaran secara tatap muka ya. Karena kita masih bisa berinteraksi dengan teman kita sebangku, teman sekelas, dan guru yang sedang mengajar. Oh begitu. Kalau pembelajaran online gimana? Kalau pembelajaran online ya kita tidak ada teman berarti ya. Hanya di rumah sendiri dan guru menjelaskan dari aplikasi Google Meet. Berarti ada sedikit kendala dalam pembelajaran online, misalnya Google Meet itu, misalnya penjelasan guru lebih mudah dimengerti atau bagaimana? Kadang bisa dimengerti kalau sinyalnya tidak terganggu ya. Tapi kadang juga bisa diikuti dengan baik ya. Ya. Kalau Daryl bagaimana, Daryl lebih memilih pembelajaran tatap muka atau pembelajaran online? Kalau saya lebih memilih tatap muka. Soalnya kalau tatap muka itu kita kalau di kelas itu kita bisa langsung mendengarkan gurunya, kita mengajar di depan kelas begitu. Kita juga bisa berinteraksi dengan kawan-kawan juga di semua kelas kita bisa berinteraksi. Iya, berarti Daryl dan juga Karen lebih memilih untuk pembelajaran tatap muka ya. Kalau dengan pembelajaran online ini ada kendala-kendala tidak yang kalian hadapi dalam mengikuti pembelajaran online selama ini, Karen? Pembelajaran online selama ini ya pasti ada sedikit gangguan dari sinyal gitu ya. Kadang kalau sinyal terganggu, kalau kita tidak terputus di saat tengah pelajaran, pasti suaranya pasti akan terputus-putus dan kita tidak mendengarnya dengan jernih dan baik, maka lalu kita akan menjadi bingung gitu. Oh, berarti kendala utama adalah jaringan. Ya. Kalau Karenina di rumah pakai wifi atau pakai data internet? Saya di rumah memakai wifi. Pakai wifi ya. Pakai wifi aja sudah gangguan ya, Ya. apalagi kalau pakai internet. Kalau Daryl sendiri bagaimana? Kalau kendalanya itu biasanya suka bangun pagi itu kita telat gitu. Jadi kita ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran. Padahal kan kalau tatap muka harus lebih bangun pagi ya. Harus datang sekolah, mungkin karena keadaan cuaca, Daryl ya. Sekarang kan lagi hujan. Oke, baik. Kita ke Pak Wawan dulu, Pak Wawan. Kalau anak-anak ada kendala mereka tersendiri. Kalau Pak sebagai guru, ada tidak kendala Bapak dalam mengajar secara online ini? Ya, baik, terima kasih. Ya, tentu kalau kendala pasti tentu saja ada ya, tetapi sebagai guru tentu ada siasat atau strategi untuk mengatasinya. Dan puji Tuhan bahwa di SMP Citra Bangsa ini sebelum pandemi saja bahwa ketika masih pembelajaran normatif, SMP Citra Bangsa sudah melakukan pembelajaran blended learning, di mana perpaduan antara tatap muka dan juga menggunakan virtual. Sehingga ketika pada saat pandemi seperti sekarang, siswa-siswi peserta didik kita tidak menjadi gaptek lagi ketika melakukan pembelajaran online seperti itu. Jadi secara menggunakan aplikasi anak-anak sudah bisa ya? Iya, memang secara menggunakan aplikasi ketika pembelajaran daring atau online, anak-anak tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran karena ketika pada saat waktu sebelum pandemi saja, anak-anak sudah terbiasa dengan pembelajaran blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan juga dengan menggunakan media ataupun platform.
Oke, baik. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana menyiapkan materi pembelajaran secara online? Kan Bapak mengajar dari rumah nih. Nah, untuk media pembelajaran sendiri apa yang Bapak gunakan untuk mengajar secara online kepada anak-anak? Ya, karena situasi pandemi sehingga pembelajaran bersifat daring atau dalam jaringan, maka medianya juga harus disesuaikan dengan pembelajaran seperti sekarang. Dan untuk mensikapi pembelajaran daring atau online, tentu guru diperlukan suatu kreativitas, di mana menyiapkan medianya itu kita bisa menggunakan video yang ada pada YouTube, ataupun juga kita membuat semacam video sendiri, kemudian kita sharekan kepada anak-anak terkait dengan materi yang kita bawakan, sehingga anak-anak bisa pelajari dengan menggunakan PowerPoint kah, ataupun dengan YouTube kah, ataupun juga dengan video yang kita buat sendiri untuk di-sharekan linknya kepada anak-anak untuk pembelajaran, sehingga pembelajaran online ini bisa berjalan ya puji Tuhan dengan baik lah, seperti itu. Ya, berarti dari guru sendiri harus lebih kreatif ya Pak? Iya benar Ibu Surya, karena komponen utama dalam pembelajaran ini salah satunya guru, di mana guru dituntut kreativitasnya, jadi guru pun harus berpartisipasi aktif dalam hal ini. Berarti berkaitan dengan ICT ya, penggunaan ICT. Benar Ibu, jadi pembelajaran berkaitan dengan ICT. Ya. Jadi tidak hanya anak-anak tapi guru juga. Baik, kita kembali kepada anak-anak. Kalau kalian selama mengikuti pembelajaran ini kan para guru menyampaikan materi secara online, baik secara online seperti pertemuan online Google Meeting, ataupun ada yang menyampaikan materi. Nah, selama ini ketika kalian mengikuti pembelajaran online, apakah kalian memahami semua materi yang disampaikan oleh guru-guru, atau ada hambatan tersendiri, misalnya kalian tidak bisa memahami apa yang guru sampaikan? Karena pembelajaran online ini kalian dituntut untuk belajar secara mandiri atau bela diri, artinya kalian harus mandiri, betul-betul belajar mandiri. Menurut kalian materi yang disampaikan bisa dimengerti oleh kalian, Karenina? Ya, bisa dimengerti kalau gurunya menjelaskan secara perlahan begitu ya. Kadang ada guru yang menjelaskan secara terlalu cepat gitu ya, lalu kita tidak akan mengerti dan tiba-tiba langsung dikasih soal atau tugas gitu ya, jadi kita bingung sendiri mencarinya di mana. Oh, itu berarti kalau Google Meeting ya, atau meeting online. Kalau misalnya materi yang disampaikan misalnya dalam bentuk PDF, misalnya kalian harus dituntut untuk belajar sendiri, mengerti sendiri, kemudian mengerjakan tugas. Menurut kalian itu efektif tidak untuk kalian? Ya, sedikit efektif mungkin ya, karena kita harus mengerti sendiri, mungkin akan kemungkinan kita bingungnya lebih banyak dari mengerti. Iya, tapi guru-guru membuka kesempatan kan kepada kalian, misalnya dalam mempelajari materi ada yang tidak dimengerti, kalian kan diberi kesempatan untuk bertanya. Apakah kalian ketika menemui kesulitan, kalian memilih untuk bertanya atau memilih untuk biar saja gitu? Ya, kalau ada kesempatan kita berani mungkin ya, kita pasti akan bertanya. Kalau tidak mengerti ya. Kalau Daryl bagaimana Daryl? Bisa mengerti penjelasan guru-guru melalui pembelajaran online ini atau ada kendala? Untuk saya sendiri, saya tidak menemukan kendala, saya bisa mengerti semuanya dengan baik. Bahkan pelajaran matematika pun Daryl bisa ikuti dengan baik. Wah, luar biasa ya. Berarti Daryl suka matematika ya. Secara tatap muka maupun online tidak ada perbedaan dalam belajar. Oke, bagus. Berikutnya untuk anak-anak juga. Nah, ini nih tugas-tugas dari guru-guru. Menurut kalian sama pembelajaran online ini, apakah tugas-tugasnya terlalu banyak atau tidak? Menurut saya ya, terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Karena semenjak pembelajaran online ini kita diharuskan tetap di rumah, tidak kemana-mana. Jadi guru mungkin memberi kita tugas lebih karena untuk menyibukkan kita dengan tugas-tugas itu. Jadi guru memberikan kalian untuk kegiatan untuk lebih punya kesibukan gitu ya. Menurut kalian. Terus apa lagi? Biar kita tidak bermalas-malasan di rumah gitu ya. Jadi tugasnya terlalu banyak kesimpulannya. Kalau Daryl, menurut Daryl gimana? Menurut saya juga terlalu banyak. Tapi itu menurut saya itu sepadan, sekarang kita belajar kan di rumah, jadi kita bisa bebas di rumah begitu. Jadi ya sepadan lah. Tugas-tugasnya dikumpulkan tepat waktu, Karenina dan ini tepat waktu selalu ya, berarti rajin sekali ya. Kalau dari Pawan sendiri
ada kendala tidak Pak dengan tugas anak-anak? Misalnya anak-anak sudah diberikan deadline waktunya, misalnya minggu depan harus dikumpulkan, tapi ada anak-anak yang masih saja mengumpulkan lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Iya, memang pengalaman menunjukkan ketika pada saat pembelajaran online ini deadline waktu yang sudah diberikan, mungkin karena banyaknya tugas yang diberikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak memanage waktu dengan baik, mana yang harus diprioritaskan lebih dahulu, waktunya lebih dekat mana, sehingga ketika ada beberapa mata pelajaran, terutama mata pelajaran PJOK, anak-anak kadang-kadang sering deadline-nya mereka abaikan. Tetapi saya tetap membuka ruang karena memahami bahwa beban tugas yang begitu banyak daripada anak-anak, kepada anak-anak seperti itu. Jadi kembali ke anak-anak ya, kalian harus bisa manage waktu, jangan ditumpuk supaya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, biasanya kan Pak selalu saja ada anak-anak yang mengumpulkan tugas itu lewat daripada waktu yang sudah ditentukan, malahan ada yang tidak mengumpulkan sama sekali. Nah, sebagai guru nih Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah ini? Oh ya, baik. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa anak yang bahkan deadline waktu sudah diberikan, mereka mengabaikannya juga, bahkan tidak mengumpulkan tugas. Jadi sebagai guru mata pelajaran, biasanya saya melakukan pendekatan persuasif, yaitu mengkomunikasikan secara pribadi kepada anak tersebut, menanyakan kepada anak tersebut atau peserta didik tersebut apakah kendala yang dihadapi sehingga tugas belum dikumpulkan, untuk dicarikan jalan keluarnya, sehingga anak tersebut juga bisa mengumpulkan tugas seperti teman-teman yang lain, seperti itu. Seperti itu, ya. Pak ya. Jadi selama ini aman ya? Ya, aman karena melakukan pendekatan persuasif, karena komunikasi dalam hal ini sangat penting kepada mereka. Betul, berarti kita butuh kerja sama orang tua juga ya? Benar Ibu, kerja sama antara orang tua, siswa dan juga guru. Ya, baik Pak. Nah, untuk Daryl dan juga Karenina lagi, ini masih ada kaitannya dengan penyampaian materi pelajaran. Menurut kalian, melalui pembelajaran online ini kan ada 11 mata pelajaran ya. Dari semua mata pelajaran ini, mata pelajaran apa yang menurut kalian tidak efektif pembelajarannya melalui online? Maksudnya adalah pembelajaran yang mungkin penjelasannya harus tatap muka nih baru kita mengerti. Kalau melalui online ini kayaknya sulit sekali. Adakah ada pelajaran yang menurut kalian seharusnya pelajaran ini harus diajarkan melalui tatap muka? Kalau menurut Karenina ada tidak pelajaran yang harus tatap muka? Kalau menurut saya pelajaran seperti berhitung ya, matematika dan fisika gitu, supaya murid akan lebih mengerti, gurunya menjelaskan sendiri di depan papan tulis gitu. Jadi harus tatap muka baru bisa mengerti. Kalau Daryl? Kalau saya itu pelajaran yang harus praktek itu seperti PJOK ataupun informatika, karena kan kita harus bergerak untuk memahami materinya. Kalau PJOK kan olahraga, kalau TIK itu kan kita harus di komputer gitu. Jadi kita harus tatap muka. Iya, olahraga kan harus praktek ya, bukan saja materi, praktek TIK juga kita harus praktek kayak di komputer. Nah, Pak Wawan ini tepat sekali ya, guru Penjas. Kalau Pak Wawan sendiri, Penjas kita kenal tidak saja hanya materi tapi juga harus praktek. Nah, selama pembelajaran online ini cara mengantisipasinya bagaimana Pak? Jadi materi jalan tapi prakteknya juga jalan. Oh iya, baik. Memang cukup tidak bisa dipungkiri bahwa mata pelajaran yang mengalami dampak pembelajaran online salah satunya PJOK. Karena kita ketahui bahwa unsur utama dalam pembelajaran Penjas itu adalah gerak, di mana keterampilan dan juga pengetahuan itu berdampingan atau beriringan. Dan berdampak ketika pada saat pembelajaran online seperti sekarang. Tapi strategi yang bisa dipakai guru adalah bahwa memang unsur utama gerak dalam pembelajaran Penjas itu tidak diabaikan, yaitu anak-anak mereka melakukan rekaman video terkait dengan gerak, materi gerak, kemudian mereka melakukan rekaman, kemudian linknya dikirimkan kepada melalui Google Classroom maupun juga melalui WA, sehingga roh daripada spirit daripada pembelajaran Penjas itu tetap terlaksana, yaitu gerak. Seperti itu Bu. Jadi anak-anak nanti diminta praktek sendiri, direkam sendiri, kemudian dikirimkan. Iya. Jadi penilaiannya tetap jalan. Tetap jalan. Jadi keterampilannya juga tetap masuk dalam hal ini. Oke, baik. Jadi bicara tentang asesmen atau penilaian nih Pak, sebagai guru mungkin Bapak mengalami kesulitan tidak dalam melakukan penilaian terhadap anak-anak, karena kita tahu bahwa penilaian itu kan ada 3 penilaian sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Apakah melalui pembelajaran online ini sebagai guru Bapak bisa melaksanakan semua asesmen ini atau ada kendala-kendala tersendiri yang Bapak hadapi? Oke, baik. Ya memang ketika melakukan pembelajaran online
ketiga penilaian itu harus termasuk atau terinclude di dalamnya, yaitu penilaian sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Khusus untuk pelajaran PJOK, penilaian sikap itu terjadi apabila ketika kita melakukan pembelajaran via Meet, itu ketika anak-anak tampil di Google Meet itu apakah mereka menonaktifkan kameranya atau tidak, itu kan termasuk sikap. Memberikan apresiasi atau memberikan salam ataupun ucapan hormat kepada guru atau tidak, atau menyapa dan sebagainya, itu sikap. Kemudian kalau pengetahuan itu kan terkait dengan misalnya pemahaman materi, kemudian dalam bentuk pengertian tugas dan sebagainya. Kalau keterampilan yaitu tugas gerak yang mereka lakukan. Sehingga bagi pembelajaran Penjas atau PJOK, ketiga asesmen ini ya puji Tuhan walaupun dalam keadaan situasi pandemi dan juga pembelajaran online atau daring ini tetap berjalan Ibu, seperti itu ya, seperti itu. Berarti penilaian atau asesmen tetap berjalan. Tetap berjalan Ibu ya, dengan menggunakan 3 asesmen tadi itu, sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Oke, baik. Kita kembali ke Daryl dan juga Karen. Nah, kalian kan belajarnya di rumah ya. Situasinya beda sekali dengan kalian tatap muka di sekolah. Nah, menurut kalian ketika kalian belajar dari rumah, kalian kesulitan tidak? Misalnya suasana rumah, misalnya ribut seperti itu. Apakah kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan efektif dari rumah? Kita mulai dari Karen dulu. Bisa ya, kalau menurut saya di rumah, karena di rumah saya cuma hanya ada 4 orang ya. Saya, kakak, dan kedua orang tua saya. Ya, orang tuanya bekerja juga? Papa bekerja di rumah. Dari rumah. Ya. Jadi situasi rumah mendukung Karen untuk bisa mengikuti pembelajaran ya. Jadi bisa mengikuti semua pembelajaran online dengan baik. Kalau Daryl bagaimana? Kalau saya bisa, soalnya di rumah hanya ada mama, papa, dengan saya. Tapi kalau biasanya itu anak-anak yang di depan rumah itu suka beribut. Oh iya, mereka sekolah tidak kira-kira ya? Mereka ada yang masih belum sekolah, jadi suka berisik. Berisik itu sangat mengganggu sekali. Pernah tidak kalian, misalnya kalian ini lagi belajar, tapi kok tetangga yang seumur kalian itu kok kelihatannya tidak belajar gitu? Pernah kalian lihat tidak? Misalnya kalian lagi jam pembelajaran nih, tapi kok anak-anak lain lagi keluyuran di jalan gitu. Pernah lihat situasi seperti itu? Pernah ya. Terus yang ada dalam pikiran kalian bagaimana? Mereka itu kayaknya kasihan ya, tidak bisa mendapatkan materi pelajaran padahal mereka harusnya sudah sekolah begitu. Berarti seharusnya mereka memanfaatkan waktu untuk belajar ya dari rumah. Nah, menurut kalian ada guru-guru yang, atau mungkin kita lihat contoh-contoh teman kita yang lain yang kok kelihatannya mereka hanya melulu mengerjakan tugas begitu. Karena menurut kalian kan tugas terlalu banyak. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah pembelajaran online itu selamanya dengan mengerjakan tugas terus, atau apakah kalian membutuhkan harus diselingi dengan materi juga, dengan penjelasan juga? Menurut kalian bagaimana? Ya, menurut saya sendiri ya, agar lebih terlihat lebih menarik dan kita tidak bosan, bisa diselingi materi atau penjelasan video ya yang bisa kita simpan dan kita bisa menontonnya berulang kali. Kalau tidak mengerti bisa nonton lagi penjelasan dari guru ya. Jadi menurut Karen itu guru juga harus kreatif membuat video penjelasan materi gitu. Kalau dari Daryl bagaimana? Ya sama sih. Ini guru juga harus kreatif untuk menyampaikan materi pada anak-anak sehingga anak-anak di rumah tidak bosan. Tidak bosan ya. Kita kembali ke Pak Wawan. Nah, ini anak-anak Pak, mereka lebih menuntut para guru lebih kreatif. Nah, sebagai guru sendiri bagaimana cara Bapak untuk mengupdate diri atau untuk menyiapkan bahan ajar yang lebih menarik kepada siswa? Ya, memang pada dasarnya bahwa dengan situasi seperti sekarang bahwa kita harus menerapkan pembelajaran yang berbasis ICT dengan menggunakan prinsip-prinsip TIPEC ya. Salah satu contohnya adalah ya video pembelajaran, di mana kita membuatkan video pembelajaran, kemudian kita sharekan kepada anak-anak untuk anak-anak mencermati atau mengamati video tersebut, sehingga mereka lebih mengerti materi atau konten yang kita ajarkan. Karena mengkolaborasikan antara media audio dan juga visual, seperti itu Ibu. Ya, jadi guru juga harus lebih kreatif ya Pak, supaya anak-anak lebih semangat belajar. Semangat belajarnya. Nah, kita kembali ke Karen dan juga Daryl.
menurut kalian ada tidak perbedaan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online? Pasti ada ya, tapi dari sudut pandang kalian perbedaan yang paling signifikan apa yang kalian rasakan? Perbedaan yang paling signifikan menurut saya itu kita tidak bisa berinteraksi langsung ya, karena kita di kamar kita sendiri dan berkomunikasi melalui aplikasi dari handphone atau dari laptopnya. Jadi interaksi, masih suka interaksi sama teman sekelas atau teman lain kelas begitu masih? Masih. Kalau untuk kalian kan kelas 9, Iya. Kenal tidak dengan siswa kelas 8 dan kelas 7? Apalagi siswa kelas 7 ya, karena mereka masuk kan sudah pembelajaran online. Kenal siswa kelas 7? Sepertinya tidak ya. Tidak sama sekali ya. Berarti memang ada perbedaan antara pembelajaran tatap muka dan online. Kalau dari Daryl bagaimana Daryl? Kalau saya tuh perbedaannya tuh suasananya. Suasananya itu kalau di rumah kan kita kan hanya sendiri terus dengarkan guru. Kalau di sekolah itu kita bisa dengan kawan-kawan juga begitu. Terus kita juga bisa jajan di sekolah. Di rumah tidak makan ya. Kalau di rumah kan tidak dapat uang jajan ya. Mama tahu Daryl di rumah gitu. Oke, baik. Kemudian sebagai siswa nih, kalian kan kurang bersosialisasi dan juga kita tahu bahwa ekstrakurikuler tidak ada ya. Berarti bakat kalian tidak bisa disalurkan. Nah, menurut kalian bagaimana dengan tidak adanya ekstrakurikuler ini? Ya, dengan tidak ada ekstrakurikuler kita harus masih bisa berusaha sendiri ya untuk menggapai mimpi kita untuk besar nanti jadinya mau apa, atau mengikuti dari ekstrakurikuler yang kita sudah jalani di sekolah. Jadi berharap ada ekstrakurikuler ya, tapi kita berharap pandemi juga cepat berlalu. Kalau dari Daryl sendiri? Kalau saya sendiri juga sama, tapi kalau saya itu biasa saya lesnya online. Les online, masih ikut les ya? Les apa Daryl? Saya les piano. Les piano secara online, virtual ya? Itu gimana caranya? Itu saya pakai Zoom. Oh, Zoom. Terus kameranya ditaruh di depan, ada guru yang mengajar, saya juga main-main gitu. Kalau dari Karenina, kalau kemarin ikut ekstrakurikuler apa? Kemarin ekstrakurikuler bulu tangkis. Bulu tangkis, tapi tidak bisa lagi ya karena pandemi ini. Nah, Pak Wawan ini kan juga salah satu guru ekstrakurikuler ya Pak. Menyikapi keadaan ini bagaimana Pak? Bakat anak-anak tidak bisa disalurkan sudah hampir 1 tahun lebih. Bagaimana pandangan Bapak Iya, tentang memang dampak yang paling dirasakan adalah materi penjas ya, karena seperti tadi sudah saya katakan bahwa unsur utama dalam penjas itu adalah gerak. Tetapi terkait dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, di mana aktivitas berkumpul anak-anak dilarang. Oleh karena itu, kegiatan yang berbasis misalnya bernuansa prestasi, misalnya perlombaan ataupun pertandingan di tingkat kecamatan, kota, bahkan provinsi itu ditiadakan. Sehingga dengan demikian bahwa anak-anak tidak tersalurkan apa yang menjadi keterampilan mereka. Jadi itu adalah salah satu kendala ataupun dampak yang dihadapi Matpel Penjas di situasi pandemi seperti sekarang ini, Bu. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Nah, kita kembali ke anak-anak. Biasanya kan setelah selesai pembelajaran itu kalian di rumah, kadang rasa bosan. Nah, untuk menyiasati rasa bosan kalian itu bagaimana? Supaya kalian tuh tidak bosan melulu di rumah, tidak bosan belajar. Mungkin ini bisa jadi tips untuk teman-teman yang lain untuk mengusir rasa bosan dalam mengikuti pembelajaran online. Menurut saya, kita mencari kesibukan dengan apa yang kita suka, seperti hobi kita gitu, seperti menggambar atau main musik gitu. Jadi Karenina di sela-sela pembelajaran atau rasa bosan caranya seperti itu ya. Kalau Daryl bagaimana untuk mengusir rasa bosan? Untuk mengusir bosan itu biasanya saya dengan teman-teman itu video callan. Kita juga nonton YouTube untuk menghibur diri, TikTok gitu biasanya. Untuk sosialisasi juga ya dengan teman sekelas Daryl, dengan wali kelas juga ya, pernah juga. Kan jarang bertemu ya. Kalau Pak Wan sendiri kan kita mengajarnya secara virtual. Apakah masih sering menjalin komunikasi dengan orang tua atau anak-anak begitu? Karena kita tahu bahwa Pak Wan ini juga kan wali kelas. Oh iya, benar. Memang dalam situasi seperti sekarang ini komunikasi merupakan hal yang sangat penting, di mana
kita harus mengkomunikasikan hasil belajar pada peserta didik kita, baik itu sikap mereka, pengetahuan mereka, dan juga keterampilan mereka, baik itu kepada siswanya mereka sendiri, dan yang terutama adalah kepada orang tua. Karena di saat situasi pandemi seperti sekarang ini, yang menjadi mitra belajar terbaik guru itu adalah orang tua. Oleh karena itu, komunikasi harus dibangun secara baik antara pihak sekolah dan juga dalam guru dengan pihak orang tua, sehingga perkembangan peserta didik dapat dikontrol dan juga dapat dievaluasi dengan baik. Seperti itu. Baik, jadi kita butuh bantuan orang tua ya. Iya, benar Ibu. Nah, kalau dari anak-anak sendiri nih, selama pembelajaran online, apakah orang tua turut berperan serta mendampingi kalian belajar? Misalnya, Daryl sudah jam 7 nih bangun, mau devotion pagi, atau Daryl ingat kerja tugas, atau mungkin Mama membantu menjelaskan pelajaran yang tidak Daryl mengerti, begitu? Kalau Mama itu biasanya hanya mengingatkan saja, misalnya kalau bertanya kayak ada tugas tidak gitu. Kalau ada tugas segera dikerjakan, terus dikumpulkan gitu. Jadi Mama terus mengingatkan ya. Kalau dari Karen sendiri sama ya, hanya mengingatkan. Kalau saya mungkin ada kesulitan baru saya yang bertanya gitu. Bertanya langsung ke Mama kalau ada kesulitan. Berarti kalian betul-betul bisa bela diri ya, belajar mandiri secara online ya. Baik, kalau dari kalian sendiri, Daryl dan Karen, apa hal terbesar yang paling kalian rindukan dari pembelajaran tatap muka yang selama ini kalian tidak bisa temukan di pembelajaran online? Menurut saya teman-teman dan wali kelas ya. Karena kita kalau pembelajaran tatap muka pasti kita melihatnya setiap hari gitu ya. Dan sekarang kita jarang, jadi merasa kangen gitu. Kangen teman-teman ya, jadi beda sekali ya. Kalau Daryl bagaimana? Kalau saya itu suasana bersama-bersamanya gitu. Kangen juga tiap Senin itu ibadah di lantai 5 gitu. Ya, jadi kangen suasana ibadah bersama di kelas maupun ibadah bersama siswa dan guru ya. Kalau Pak sendiri? Ya, memang kalau siswa kangen, guru juga pasti kangen karena kita merasakan suasana yang berbeda ketika pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online. Dampaknya sangat terasa, di mana secara psikologis kita sepertinya ada hal-hal yang tidak bisa teratasi dengan hanya online saja, terutama suasana seperti itu. Jadi suasana yang paling dirindukan. Ya, baik. Jadi kesimpulan kita pada bincang-bincang kita kali ini bahwa pembelajaran online ini ada suka dukanya ya. Ada suka duka, kemudian dari siswa sendiri, mereka merindukan penjelasan yang lebih lagi dari guru. Guru harus lebih kreatif sehingga mereka juga bisa semangat belajar. Kemudian guru juga dituntut untuk lebih kreatif dalam mempersiapkan materi pembelajaran kepada anak-anak, dan juga pastinya komunikasi penting ya Pak. Anak-anak butuh diperhatikan juga, dan satu hal yang penting bahwa kita sebagai guru juga memerlukan bimbingan orang tua di rumah ya, karena anak-anak sekarang 24 jam di rumah ya. Kalau kemarin-kemarin anak lebih banyak di sekolah, kemudian di rumahnya waktunya sedikit, tapi sekarang 24 jam di sekolah. Jadi peran orang tua itu sangat besar ya. Sangat besar sekali. Nah, pertanyaan terakhir untuk anak-anak. Harapan kalian sebagai siswa untuk pendidikan Indonesia dalam masa pandemi ini, apa harapan kalian? Harapan terbesar kalian? Kita mulai ke Nina dulu. Harapan kamu apa, Nak? Harapannya kita semoga kita kedepannya bisa menjaga diri lagi biar agar corona ini cepat selesai ya, pandemi ini, agar kita bisa belajar tatap muka lagi. Belajar tatap muka lagi ya. Kalau Daryl bagaimana harapannya? Harapan saya itu corona semoga cepat hilang sehingga kita bisa bersama-sama kembali di sekolah. Bisa jajan lagi di kantin ya. Kalau dari Pawan sendiri sebagai guru, harapan Bapak sebagai guru bagaimana? Iya, memang saya juga sangat merindukan keadaan seperti itu, di mana berharap dan juga merindukan bahwa keadaan bisa normatif kembali sehingga kegiatan bisa belajar tatap muka dengan baik. Tetapi mungkin di situasi seperti sekarang ini, apapun juga yang terjadi, tetaplah belajar walaupun secara online seperti itu. Tetap semangat belajar ya. Anak-anak harus tetap semangat belajar ya.
Baik, demikian bincang-bincang kita dengan tema pengalaman belajar mengajar online. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang terpenting untuk siswa-siswa ya, bisa belajar dari Daryl dan juga Karen bagaimana mengatasi belajar online dari rumah. Dan tentunya untuk guru-guru juga lebih kreatif lagi, bisa lebih mengupdate diri sehingga bisa menghasilkan materi pembelajaran yang inovatif untuk anak-anak, dan tentunya orang tua juga lebih banyak mendampingi anak-anak di rumah. Demikian perbincangan kita ketemu lagi di lain kesempatan di podcast Citra Bangsa. Selamat sore dan shalom, Tuhan memberkati.